Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Dela dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Saya dari kelas Rek A Manajemen 5. Baiklah, di sini saya akan membuat video materi dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 7 untuk memenuhi UTS Analisis Perilaku dan Evaluasi Kerja. Pada pertemuan 2, di sini kita membahas perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan masing-masing lingkungannya yang berbeda. Individu membawa tatanan dalam organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dipunyai individu ini akan dibawanya manakala memasuki lingkungan baru, yaitu organisasi atau yang lainnya. Organisasi juga merupakan suatu lingkungan yang mempunyai karakteristik seperti keterangan aturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengendalian, dan sebagainya. Perilaku individu juga dapat dipahami dengan mempelajari karakteristik individu. Dalam Sophia tahun 2008 menjelaskan karakteristik yang melekat pada individu terdiri dari ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing karakteristik tersebut. Yang pertama, ciri-ciri biografis pada individu. Ada umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah atau banyaknya tanggungan, masa kerja, dan sebagainya. Yang kedua, ada kepribadian. Ada sejumlah atribut kepribadian yang perlu dicermati, yaitu yang pertama, ada daerah pengendalian atau locus of control. Terdapat 2 daerah pengendalian kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang bersifat internal, yaitu kepribadian di mana seseorang percaya bahwa dialah yang mengendalikan apa yang terjadi pada dirinya. Yang kedua, ada kepribadian yang bersifat eksternal, yaitu keyakinan seseorang bahwa apa yang terjadi pada dirinya ditentukan oleh lingkungan di luar dirinya, seperti nasib dan keberuntungan. Yang kedua, ada paham otoritarian. Sifat kepribadian otoritarian yang tinggi memiliki intelektual yang kaku, membedakan orang atau kedudukan dalam organisasi, mengeksploitasikan orang yang memiliki status di bawahnya, suka curiga dan menolak perubahan. Baiklah, yang selanjutnya ada sikap atau attitude. Definisi sikap dapat dijelaskan dalam 3 komponen, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Afektif berkenaan dengan kemampuan emosional atau perasaan seseorang. Selanjutnya yang keempat ada kemampuan. Kemampuan merupakan kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam suatu pekerjaan, pencapaian tujuan organisasi atau manajemen. Yang kelima ada persepsi. Persepsi adalah suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasi dan menafsirkan stimulus lingkungan. Dan yang terakhir adalah belajar. Belajar adalah proses perubahan yang agresif, relatif konstan dalam tingkah laku yang terjadi karena adanya suatu pengalaman. Kita masuk pada pertemuan 3 dan pertemuan 4. Dikarenakan dalam pertemuan 4 ini materinya sama dengan pertemuan 2 dan pertemuan 3, jadi kita gabungkan saja. Pada pertemuan 3, perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi adalah aktivitas yang dilakukan 2 atau lebih individu yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Perilaku individu harus diarahkan menuju kepentingan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga dalam perkembangan selanjutnya perilaku kelompok berkembang menjadi perilaku organisasi.
Kelompok di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kelompok formal atau formal group. Merupakan kelompok yang berbentuk karena tindakan manajerial organisasi dirancang secara intensional untuk mengarahkan anggotanya ke arah tujuan organisasi. Kelompok ini merupakan kelompok yang terstruktur. Yang kedua ada kelompok informal atau informal group. Di sini, kelompok informal merupakan kelompok yang berkembang secara alamiah di antara individu, tanpa pengarahan dari organisasi di mana mereka bekerja. Kelompok ini tidak berstruktur maupun ditentukan secara organisasional. Sedangkan dilihat dari interaksinya, kelompok dibedakan menjadi dua jenis juga, antara lain kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok dengan interaksi atau hubungan langsung. Dalam kelompok ini, terdapat interaksi sosial secara tatap muka atau face to face. Kelompok ini memiliki peranan penting dalam pembentukan perilaku individu. Karena dalam kelompok inilah, individu berkembang sebagai makhluk sosial. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah keluarga, tetangga, kelompok agama, dan sebagainya. Yang kedua ada kelompok sekunder. Merupakan kelompok dengan interaksi tidak langsung. Hubungan dalam kelompok ini didasarkan atas perhitungan rasional, untung dan rugi, sehingga kurang bersifat kekeluargaan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah serikat pekerja, persatuan pengusaha, berbagai himpunan, dan berbagai lembaga ilmiah. Dalam perkembangannya, kelompok berkembang melalui 5 tahapan, yaitu pembentukan atau forming, pancaroba atau sorming, penormaan atau norming, pelaksanaan atau performing, dan penundaan atau anjuring. Ada beberapa manfaat kelompok dalam organisasi sebagai berikut. Pertama, kelompok dapat memberikan rasa aman bagi seseorang, sense of security, karena merasakan mempunyai perlindungan. Kedua, kelompok dapat mengatasi berbagai macam persoalan, baik yang menyangkut bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Ketiga, kelompok dapat memberikan dorongan dan semangat atau motivasi. Keempat, kelompok dapat memberikan bantuan seseorang yang dalam kesulitan. Baiklah, kita masuk ke pertemuan 5, konsep evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Selain itu, juga menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa datang. Evaluasi kinerja disebut juga dengan performance evaluation atau performance appraisal. Appraisal berasal dari kata appraisir yang memberikan nilai atau harga. Fungsi evaluasi kinerja yang dikemukakan oleh Wirawan 2009 sebagai berikut. Pertama, memberikan balikan kepada aparatur ternilai mengenai kinerjanya. Kedua, alat promosi dan demosi. Ketiga, alat memotivasi ternilai. Keempat, penentuan dan pengukuran tujuan kinerja. Kelima, konseling kinerja buruk. Berdasarkan fungsi di atas, evaluasi kinerja merupakan alat yang digunakan oleh instansi pemerintahan atau organisasi tertentu untuk menilai kinerja aparatur yang lamban. Evaluasi kinerja untuk memotivasi aparatur untuk meningkatkan kinerjanya. Pemberian konseling membantu para aparatur untuk mencegah kinerja yang terlalu lamban, sehingga sebelum diadakan evaluasi kinerja, para pemimpin sudah lebih dulu menjalankan konseling untuk mengadakan perbaikan pada waktu yang mendatang. Sasaran-sasaran evaluasi kinerja aparatur yang dikemukakan Agus Yunianto 1999 dalam bukunya Kualitas Kinerja Aparatur sebagai berikut. Pertama, membuat analisis kinerja dari waktu yang lalu secara berkesinambungan dan periodik, baik kinerja aparatur maupun kinerja organisasi.
Kedua, membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari aparatur melalui audit, keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Atas dasar evaluasi kebutuhan pelatihan itu dapat menyelenggarakan program pelatihan dengan tepat. Ketiga, menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung jawab perorangan dan kelompok sehingga periode yang selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat oleh karyawan. Mutu dan baku yang harus dicapai, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat, menemukan potensi karyawan yang berhak memperoleh promosi dan kalau berdasarkan hasil diskusi antara karyawan dan pimpinannya itu untuk menyusun suatu proposal mengenai sistem bijak atau merit system dan sistem informasi lainnya seperti imbalan atau reward system recommendation. Berdasarkan sasaran di atas, seperti imbalan atau evaluasi kinerja merupakan sarana untuk memperbaiki mereka yang tidak melakukan tugasnya dengan baik di dalam organisasi. Banyak organisasi berusaha mencapai sasaran suatu tugas kedudukan yang terbaik dan terpercaya dalam bidangnya. Kinerja sangat tergantung dari pelaksanaan, yaitu para karyawannya agar mereka mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam corporate planningnya. Perhatian hendaknya ditujukan kepada kinerja, suatu konsepsi atau wawasan bagaimana kita bekerja agar mencapai yang terbaik. Hal ini berarti bahwa kita harus bekerja mencapai yang terbaik dalam memimpin orang-orang dan melaksanakan kegiatan dan membina mereka sama pentingnya dan sama harganya dengan kegiatan organisasi. Jadi, fokusnya adalah kepada kegiatan bagaimana usaha untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam kegiatan sehari-hari. Untuk mencapai itu perlu diubah cara bekerja sama dan bagaimana melihat atau meninjau kinerja. Dengan demikian, pimpinan dan karyawan yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan evaluasi kinerja itu harus pula dievaluasi secara periodik. Dalam kinerja terdapat faktor-faktor penilaian kinerja sebagai berikut. Ada tingkatan kedisiplinan karyawan sebagai suatu bentuk untuk pemenuhan kebutuhan organisasi untuk menahan orang-orang di dalam organisasi yang dijabarkan dalam penilaian terhadap ketidakhadiran, keterlambatan, dan lama waktu kerja. Yang kedua, tingkat kemampuan karyawan sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi untuk memperoleh hasil penyelesaian tugas yang terandalkan, baik dari sisi kuantitas maupun kinerja yang harus dicapai oleh seorang karyawan. Yang ketiga, ada perilaku-perilaku yang inovatif dan spontan di luar persyaratan tugas formal untuk meningkatkan efektivitas organisasi, antara lain dalam bentuk bekerja sama, tindakan protektif, gagasan-gagasan yang konstruktif dan kreatif, pelatihan diri, serta sikap yang menguntungkan organisasi. Dalam evaluasi kerja terdapat aspek-aspek yang dinilai. Aspek-aspek yang dinilai ini ada kemampuan konseptual dan kemampuan hubungan interpersonal. Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi. Adapun tujuan dari evaluasi kinerja menurut Ivan Shevich 1992 antara lain, yang pertama ada pengembangan. Pengembangan ini dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu di-training dan membantu evaluasi hasil training, dan juga dapat membantu pelaksanaan konseling antara atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi pegawai. Yang kedua ada pemberian reward. Pemberian reward ini dapat digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif, dan promosi. Berbagai organisasi juga menggunakan untuk memperhatikan pegawai. Selanjutnya, motivasi. Dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif,
rasa tanggung jawab, sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, perencanaan SDM dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan serta perencanaan SDM. Selanjutnya ada kompensasi. Dapat memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi atau rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil. Selanjutnya ada komunikasi. Evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai. Kita masuk ke pertemuan 6 standar kinerja. Standar menurut bahasa adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Kinerja menurut bahasa artinya sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperhatikan atau bisa juga kemampuan kerja. Menurut Wibowo, standar kinerja merupakan pernyataan tentang situasi yang terjadi ketika sebuah pekerjaan yang dilakukan secara efektif. Standar kinerja berkaitan dengan gambaran kegiatan yang dilakukan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai tujuan perusahaan. Standar kinerja merupakan bagian penting dalam proses perencanaan manajemen kinerja. Penetapan dan implementasi standar kinerja harus melibatkan semua personel yang akan bergabung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam menyusun standar penilaian kinerja, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, validity. Validity adalah sebagai dasar dari standar suatu pekerjaan yang dinilai keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Dasar standar tersebut harusnya relevan dengan bagaimana yang diberikan kepada setiap orang yang ada di organisasi. Yang kedua, kita masuk ke agreement atau persetujuan. Merupakan suatu tingkat ukuran maupun pedoman untuk suatu penilaian atas pekerjaan yang dilakukan pegawai untuk disetujui dan diterima, di mana hal ini berkaitan dengan prinsip validity di atas. Yang ketiga, ada realis. Realis di sini berarti standar penilaian yang dilakukan untuk kinerja setiap karyawan harus bersifat realistis, di mana standar penilaian yang dibuat memang dapat dicapai oleh karyawan. Yang keempat ada objectively. Berarti standar penilaian yang ditetapkan oleh perusahaan harus bersifat adil, sesuai dengan kenyataan tanpa ada unsur penambangan maupun pengurangan atas hasil kerja yang diberikan oleh karyawan. Fungsi standar kinerja adalah sebagai tolak ukur atau benchmark untuk menentukan keberhasilan kinerja ternilai dalam melaksanakan pekerjaannya. Standar kinerja pekerjaan atau performance standar yang ditetapkan Abdullah 2014 memiliki fungsi sebagai berikut. Ada sebagai tolak ukur atau benchmark untuk menentukan keberhasilan dari ketidakberhasilan kinerja ternilai. Ada memotivasi karyawan agar bisa bekerja lebih keras. Ada untuk menjadikan standar kinerja yang benar-benar dapat memotivasi karyawan perlu dikaitkan dengan reward atau imbalan dalam sistem kompensasi. Ada memberikan arah pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai. Ada memberikan pedoman kepada karyawan berkenaan dengan proses pelaksanaan pekerjaan guna mencapai standar yang telah ditetapkan. Ada beberapa standar kinerja yang dijelaskan Abdullah 2014, antara lain, standar kinerja harus relevan dengan individu dan organisasi. Standar kinerja harus stabil dan andal. Standar kinerja haruslah konsisten dan adil. Standar kinerja harus dijabarkan dalam angka. Dan standar kinerja harus membedakan antara pelaksana pekerjaan yang baik, sedang, dan buruk. Pengembangan standar kinerja merupakan bagian dari tugas tim pengembangan sistem evaluasi kinerja. Pengembangan standar kinerja dimulai dengan analisis pekerjaan. Hasil analisis pekerjaan digunakan untuk menyusun dimensi dan indikator kinerja pekerjaan. Indikator pekerjaan kinerja tersebut didefinisikan secara operasional agar dapat diukur. Misalnya, job analisis tersebut
terhadap pekerjaan teller bank menentukan dimensi pekerjaan antara lain melayani penarikan tabungan, penyetoran tabungan, melayani penarikan cek, melayani pembayaran rekening, melayani transfer uang. Selanjutnya, melakukan survei mengenai karyawan dalam melaksanakan dimensi pekerjaannya. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun standar kinerja adalah alat, biaya, dan resiko dalam melakukan pekerjaan. Secara teori, jenis pekerjaan yang berbeda standar kinerjanya juga berbeda. Menilai kinerja pegawai dapat dilakukan dengan mengukur secara kualitatif dan kuantitatif hasil kerja pegawai, yaitu dengan cara melihat prestasi dan kontribusi yang diberikan karyawan dalam bekerja. Menurut Prawisentono 1999 mengemukakan beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran kinerja, yaitu yang pertama ada efektivitas, yang kedua ada otoritas dan tanggung jawab, yang ketiga ada disiplin, dan yang keempat inisiatif. Dikutip dari Anwar Prabu 2002, kriteria atau karakteristik orang mempunyai kinerja tinggi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. Yang kedua, berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. Yang ketiga, memiliki tujuan yang realistis. Yang keempat, memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuannya. Kita masuk pada pertemuan 7, instrumen evaluasi kinerja. Sebagai bagian dari ilmu penelitian evaluasi kinerja menggunakan metode ilmiah seperti penelitian lainnya. Dalam mengumpulkan informasi mengenai kinerja pegawai, pengumpulan informasi mengenai kinerja karyawan dimulai penilai dengan mengobservasi kinerja karyawan ternilai dan mencatatnya dalam buku kerjanya. Sejumlah organisasi menyediakan instrumen khusus untuk mencatat dan mendokumentasikan kinerja ternilai sepanjang tahun. Dengan cara ini, evaluasi kinerja didasarkan pada observasi ilmiah, bukan berdasarkan ingatan penilai yang mungkin dapat lupa dan tidak lengkap. Isi instrumen evaluasi kinerja pada prinsipnya sama dan berisi antara lain: yang pertama, nama organisasi atau perusahaan. Yang kedua, identitas karyawan, seperti nama karyawan, unit kerja, jabatan, dan pangkat. Yang ketiga, identitas penilai. Ada nama penilai, jabatan, atau unit kerja. Yang keempat, masa periode penilaian. Yang kelima, butir-butir indikator kinerja. Yang keenam, deskriptor level kinerja. Yang ke-7, catatan ternilai. Yang ke-8, tanggapan ternilai atas penilaian. Yang ke-9, tanda tangan penilai dan ternilai. Instrumen juga berisi penjelasan cara mengisi instrumen, definisi mengenai dimensi, dan indikator penilaian. Selain itu, teknik pelaksanaan panskoran juga dijelaskan. Evaluasi kinerja merupakan proses pengukuran, yaitu mengukur kinerja karyawan. Pengukuran adalah penetapan angka atau kata-kata pada butir-butir atau keadaan, kejadian atau kinerja untuk menunjukkan adanya perbedaan. Pengukuran terdapat 4 skala, terdiri dari yang pertama ada skala rasio, yang kedua skala interval, yang ketiga skala ordinal, dan yang keempat ada skala nominal. Deskriptor level kinerja atau disingkat dengan DLK adalah skala bobot yang melukiskan tingkatan kinerja untuk setiap indikator kinerja karyawan, agar evaluasi kinerja bersifat sensitif. Artinya, dapat membedakan kinerja karyawan yang sangat baik dan baik dengan kinerja yang sedang, buruk, dan sangat buruk. Setiap indikator kinerja dilengkapi dengan DLK atau Performance Level Descriptor atau PLD. DLK terdiri atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada angka. Digunakan untuk membobot bersifat sewenang-wenang, artinya tidak ada ukuran yang seragam. Skala angka dapat dari 10 sampai 100 atau 1 sampai dengan 10. Misalnya DLK daftar penilaian pekerjaan pegawai negeri menggunakan skala 1 sampai 100.
Yang kedua ada kata sifat. Dapat digunakan seperti sangat buruk, buruk, sedang, baik, dan sangat baik. Yang ketiga ada kombinasi angka dan kata sifat. Pemberian skala yang paling banyak digunakan adalah kombinasi antara angka dan kata sifat ini. Semisalnya contohnya deskriptor level kinerja. Misalnya angka 100 sampai 90 itu kata sifatnya sangat baik, dan angka 89 sampai 80 itu kata sifatnya baik. Dan misalnya angka 79 sampai 70 itu kata sifatnya itu sedang. Dan angka 69 sampai 50 itu kata sifatnya buruk, dan 49 sampai 40 kata sifatnya sangat buruk. Teknik pengembangan butir-butir instrumen evaluasi kinerja bergantung pada model evaluasi kinerja dari jenis instrumennya, tetapi mempunyai pola yang hampir sama. Pengembangan instrumen evaluasi kinerja dengan pengembangan dimensi, indikator, dan DLK. Oleh karena itu, sebaiknya menggunakan matriks. Sumber utama pengembangan dimensi dan indikator evaluasi kinerja adalah strategi organisasi. Strategi tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuan evaluasi kinerja. Strategi evaluasi kinerja kemudian digunakan untuk menyusun tujuan kinerja dan standar kinerja pegawai. Sumber kedua dalam menyusun instrumen evaluasi kinerja adalah hasil analisis atau job analysis. Jika job analysis dilakukan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, hasilnya akan antara lain dimensi dan indikator pekerjaan, persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan, dan kualitas tenaga yang diperlukan. Formulasi indikator dalam instrumen bergantung pada jenis instrumen indikator. Dalam instrumen checklist, umumnya berupa konsep atau konstruk yang merupakan esensi dari keluaran suatu pekerjaan dalam instrumen Behaviorally Answer Rating Scale atau BARS. Setiap indikator dikembangkan menjadi 5-10 ansur yang berupa perilaku kerja yang diurutkan dari perilaku yang terbaik atau dapat diterima dengan nilai rendah. Instrumen checklist dapat berbentuk angka dan kata sifat, sementara instrumen BARS umumnya berbentuk skala angka, dapat juga berbentuk kombinasi angka dan kata sifat. Evaluasi kinerja instrumennya merupakan bagian dari ilmu penelitian atau disebut dengan riset. Evaluasi sebagai riset adalah kegiatan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek yang dievaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi. Evaluasi kinerja menggunakan metode ilmiah seperti penelitian lainnya dalam mengumpulkan informasi mengenai kinerja pegawai. Penggunaan instrumen dalam evaluasi kinerja berbeda dengan instrumen penelitian biasa. Instrumen evaluasi kinerja diisi oleh penilai setelah melakukan observasi sepanjang tahun kerja. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 7. Apabila ada kesalahan dan khilafan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.